Halo semuanya, balik lagi sama aku, Alisa. Jadi di video kali ini bakalan jadi video tentang pembahasan tutorial pembuatan surat lamaran kerja. Dan juga nanti bakalan diikuti juga dengan tutorial pembuatan CV atau kurikulum vitae. Mungkin daripada kita lama-lama, mendingan kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi, surat lamaran kerja itu adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau si pelamar kepada orang atau pejabat atau suatu organisasi lembaga yang dapat memberikan pekerjaan itu kepada si orang yang melamar. Jadi ya semua orang juga tahu kali ya kalau surat lamaran kerja itu emang fungsinya adalah untuk nyeritain tentang kita dari diri kita sendiri ke perusahaan karena kita mau melamar pekerjaan di tempat perusahaan tersebut. Oke, jadi mungkin notes aja. Setiap pelamar itu hendaknya sadar kalau dia itu butuh pekerjaan. Jadi di dalam surat lamaran kerja itu isinya adalah dia yang menjual diri dia, bisa dibilang menjual diri, ngasih tahu gimana caranya dia tuh mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi atau kemampuan-kemampuannya yang digambarkan secara jelas dalam surat itu. Untuk itu, penulisan lamaran tuh harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi supaya suratnya itu bisa jelas, kita harus menulisnya dengan struktur yang bagus supaya orang yang membaca itu bisa mengetahui diri kita itu sebenarnya kayak gimana dan apakah kita cocok di perusahaannya atau tidak. Jadi syarat penyusunannya itu surat lamaran harus ditulis oleh pelamar itu sendiri atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timbal balik dan tidak harus memakai kertas yang bergaris. Terus surat lamaran hendaklah tulisannya itu jelas dan juga menggunakan spasi yang bagus dan juga karakter hurufnya juga mudah dibaca. Pada prinsipnya surat lamaran itu tidak membutuhkan materai. Lalu surat lamaran harus necis atau bebas dari coretan atau koreksian. Lalu isi surat lamaran harus menggunakan sikap optimis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Lalu isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau meminta dikasihani. Dan sapaan yang digunakan adalah bapak atau ibu jika pelamar pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta nasional, tuan jika melamar pada instansi atau perusahaan asing. Oke, kita masuk ke unsur-unsur yang harus ada di dalam surat lamaran. Dalam surat lamaran terdapat unsur-unsur yaitu yang pertama ada tanggal surat, salam pembuka, isi, lampiran atau syarat lamaran, penutup surat, dan juga dokumen pendukung. Misalnya fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar atau sejenisnya. Lalu ada pas foto, surat keterangan catatan kepolisian, dan daftar riwayat hidup atau CV yang nantinya bakal kita jelasin juga. Kita langsung masuk aja ke tutorial cara bikin surat lamaran pekerjaan. Oke, jadi pertama-tama kita tulis dulu perihal tentang lamaran pekerjaannya itu sendiri. Lalu kita juga masukin lampiran. Nanti kita mau masukin apa di sana, misalnya kita mau lampirkan CV atau ijazah atau sebagainya. Jangan lupa taruh tanggal juga. Masuk ke pembuka suratnya. Ini kepada siapa kita mau nulisin suratnya. Lalu jabatannya apa dan juga namanya dia siapa. Kita lanjut lagi dengan salam pembuka. Di sini aku pakai dengan hormat. Ini termasuk salah satu yang umum. Di sini aku bakalan masukin introduction terkait adanya informasi mengenai rekrutmen di Novotel Tangerang sebagai temporary worker, operational staff. Saya tertarik untuk mengisi lowongan pekerjaan berikut. Berikut kualifikasi diri saya. Di sini kita masukin data diri kita seperti nama, tempat tanggal lahir, status, alamat, nomor handphone, email, dan yang paling penting pendidikan terakhir. Ini semua harus berisi data yang valid dan juga data yang benar. Setelah masukin isi dari suratnya, kita masukin ke kalimat-kalimat penutupnya. Di sini aku bakal masukin untuk memenuhi persyaratan dan memperkuat surat lamaran ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya mempunyai kemampuan hospitality, pelayanan terhadap konsumen, dan kemampuan berbicara dengan bahasa Inggris. Berikut juga saya lampirkan daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, dan fotokopi KTP pas foto 4,6. Jadi
Di surat lamaran kerja jangan lupa masukin tentang pengalaman yang kita punya atau kemampuan khusus yang kita punya yang sekiranya orang lain tuh nggak punya. Jadi kita bisa dapat dilihat kita tuh memiliki nilai plus gitu. Contohnya di sini karena aku mau nge-apply buat menjadi operational staff di sebuah hotel. Di sini aku memberikan jabaran tentang kalau aku tuh punya kemampuan hospitality dan juga pelayanan terhadap konsumen dan juga kemampuan berbicara dengan bahasa Inggris. Ini sih mungkin yang jadi plus poinnya karena berhubungan sama pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dibutuhkan, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di ketika kita bekerja di hotel. Lalu jangan lupa masuk ke salam penutup. Oke, jadi itu dia tentang pembuatan surat lamaran kerjaan. Nanti aku juga bakal nge-attach dokumennya. Mungkin buat kalian kalau misalnya mau dapetin template-nya, itu bisa cek di kolom description di bawah supaya mempermudah waktu kalian bikin versi kalian sendiri. Next, aku bakalan masuk ke proses pembuatan CV. Gimana sih cara bikin CV yang bagus, yang benar, yang minimalis, yang oke, yang enak dibaca. Itu gimana? Jadi CV ini adalah salah satu dokumen yang bisa bikin orang yang membaca CV itu bisa ngerti gimana sih kemampuan kita, daftar riwayat kita, pengalaman-pengalaman kita semuanya itu dirangkum dalam satu dokumen, yaitu CV atau curriculum vitae. Di sini aku bakalan pakai platform Canva sebagai platform yang membantu kita bikin CV-nya gimana. Di sini juga udah tersedia banyak-banyak template yang sekiranya kita bisa pakai buat bikin CV yang bagus. Caranya itu kita masukin dulu ke website si Canva, terus kita cari yang templates itu, kita cari CV. Dan ini banyak kategorinya, ada CV dari bisnis, kreatif, like sosial media, dan lain sebagainya. Ini kita bisa cari dulu template-template yang bagus kayak gimana. Ini setelah nemu template-nya, kita bisa langsung customize aja template-nya. Klik yang customize di template. Terus kita udah masuk ke template CV yang udah ditawarin sama si Canva. Kita ganti dulu tulisan-tulisan seperti nomor telepon, email, dan ini memang hal yang perlu ada dalam CV kita sebagai contact person dan juga sebagai tambahan gimana sih cara orang yang ngebaca CV kita ini bisa nge-reach kita. Ini aku masukin nomor telepon dan email dan juga domisili tempat aku tinggal itu di daerah mana. Di bawah dari event enthusiast kita masukin kayak description atau pengantar tentang diri kita itu kayak gimana. Aku mau tulis, I am thrilled to be immersed in the world of events and am excited to be around any event-related circumstances, and I am always eager to learn and grow in this field. I believe my passion for event management combined with my education and experience will allow me to make a valuable contribution to the industry. So, aku mau note aja kalau CV yang aku buat itu bakalan dalam bahasa Inggris. Lalu masuk langsung ke si riwayat pengalaman yang pernah kita lakuin. Untuk urutannya, di sini tuh kasih bullet point buat positionnya. Terus di sebelah kanannya bakalan kasih tahu tentang company-nya atau eventnya. Lalu di bawahnya positionnya itu kita masukin tentang kapan itu berlangsung atau jangka periode waktunya. Lalu di bawahnya tulisan company-nya itu kita bisa ngejelasin description tentang pekerjaan kita pada saat itu. Contohnya ini di ASEAN Indo-Pacific Forum IPF. Mau notes aja, untuk CV itu jangan jelasin yang bertele-tele, tapi lebih ke objektif aja dan juga lebih singkat, padat, jelas, tapi mudah dimengerti dan juga targeted. Next, lanjutin lagi buat ngisi daftar pengalaman-pengalaman yang lain.
Next kita masuk ke bagian education. Di sini di bagian education ini kita ngasih tahu kita itu pendidikan terakhir kita apa, atau pendidikan yang pernah kita tempuh itu apa aja. Di sini aku bakal masukin punya aku. Jangan lupa tetap masukin juga di description waktu kita sekolah itu pengalamannya seperti apa. Kalau di sini waktu aku di kuliah di Event Management Multimedia Nusantara Politeknik, itu aku jadi salah satu anak yang menerima beasiswa dan itu full scholarship. Jadi di sini aku bakal nulisin juga full scholarship applied bachelor degree. Next ini kita masukin references ke CV kita. Jadi referensi itu isinya buat kayak patokan orang siapa yang bisa mengclarify kebenaran dari CV aku. Jadi dia orang yang ngelihat CV aku itu bisa ngekonfirmasi tentang hal tersebut ke orang yang aku masukin di daftar referensi. Aku masukin 2 orang, lebih tepatnya di sini yang satu ada dosen aku, salah satu dosen aku di kampus, dan yang satu itu adalah ketua himpunan yang waktu itu aku ikut jalanin. Untuk referensi ini kita juga harus minta persetujuan dari orangnya sendiri, jadi nggak bisa langsung masukin nama orang tersebut ke daftar referensi. Mungkin kita bisa bilang dulu kayak ke orangnya, boleh nggak gue masukin nama lu di referensi CV gue gitu, apa kalau keberatan gitu. Kalau misalnya dia nggak keberatan, go on, masukin aja ke CV kalian, karena itu bisa ngebantu buat orang yang ngebaca CV itu ngekonfirmasiin tentang hal-hal yang ada di CV kita. Next, aku bakalan masukin additional buat CV aku. Di sini aku masukin tentang aku pernah belajar tentang consumer behavior dan juga tentang certified English language aku, karena aku pernah ngambil kursus dan aku dapat sertifikatnya. Itu di situ aku bakalan ngejelasin di CV aku. Yang terakhir, jangan lupa tambahin foto kita sendiri. Di sini aku bakal taruh lagi paling atas. Fotonya disarankan foto yang profesional atau foto yang well shoot. Oke, jadi that's all for me. Semoga materi tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan dan juga tutorial pembuatan CV dari aku hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga mudah dimengerti. Dan kalau misalnya emang ada yang masih bingung atau ada hal-hal yang masih mau ditanyakan lagi, boleh banget komen di bawah dan keluarkan semua unek-unek atau rasa penasaran tentang gimana sih yang benar, jadi ini tuh gimana maksudnya bla bla bla. Itu boleh banget di kolom komentar di bawah aja langsung, nanti bakalan aku jawabin. I think that's all from me. Thank you so much semuanya buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan bisa diikuti. Oke? That's all. Bye-bye. Terima kasih banyak sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye. Gue tahu kali ya kalau surat